Dijelaskan, pertemuan ratusan sekte merupakan acara terbesar di wilayah Qingzhou, memperebutkan status sekte pertama di wilayah tersebut. Namun dikarenakan ratusan tahun yang lalu pendiri sekte Qinglong tewas, status sekte pertama jatuh kepada sekte Lingyuan. Sementara itu, ketika Chu Feng yang diketahui berada di ranah martial pro tahap ke-6 dari Sekte Qinglong sedang berada di atas arena untuk mendapatkan gelar murid terbaik menghadapi Dugu Xiangyu dari Sekte Lingyun, dia tiba-tiba saja mendapatkan sebuah ilusi tentang seorang sosok luar biasa kuat yang akan membawa kehancuran bagi seluruh dunia. Bahkan berniat menghancurkan seluruh makhluk jika kekasihnya sudah tidak ada di dunia. Untungnya saja, Dan segera menyadarkan Chu Feng dari ilusinya, sehingga dia bisa kembali fokus menghadapi Dugu Xiangyu. Di saat Chu Feng melakukan baku hantam, banyak penonton meremehkan kemampuan Sekte Qinglong. Pasalnya selama ratusan tahun, posisi sekte pertama selalu dimenangkan oleh Sekte Lingyuan. Mendengarkan hal tersebut, Li Changjing alias ketua sekte Qinglong lantas meminta Yu Linglong alias ketua sekte Yun untuk tidak khawatir. Selain Chu Feng memiliki kemampuan, dia pasti bisa masuk ke dalam daftar peringkat dan membawa sekte Qinglong kembali berjaya. Dan benar saja, ketika Xiang Yu menyombongkan diri kalau Chu Feng tidaklah memiliki senjata, Chu Feng justru dengan mudah merembut tombak miliknya, sehingga membuat Dugu Xiangyu emosi dan melepaskan teknik puluhan ribu tangan laba-laba. Tapi sayangnya, Chu Feng justru dengan mudah menghindari dan mengakhiri baku hantam. Di saat Chu Feng dinyatakan menang dan masuk ke dalam daftar murid unggulan, Yan Yang Tian alias ketua sekte Lingyun lantas memerintahkan Dugu Aoyun untuk menghabisi Dugu Xiangyu, sehingga si bebeduk tidak lagi bikin malu sekte Lingyuan. Sementara Qi Feng Yang alias kakak angkat Chu Feng sekaligus komandan utama kota kerajaan Kirin justru memprovokasi kalau murid sekte Lingyun sangat lemah. Tidak berselang lama, Aoyun langsung menjalankan perintah menghabisi Xiang Yu saat dia keluar dari arena pertandingan. Singkat cerita, setelah melewati beberapa pertandingan, serta dengan mudah mengalahkan setiap lawannya, Chu Feng pada akhirnya menobatkan namanya sebagai murid unggulan peringkat pertama dalam pertemuan ratusan sekte. Bersamaan dengan hal itu, di saat Dugu Aoyun menawarkan kepada Chu Feng bergabung dengan sekte Lingyun, serta sektenya bisa memberikan banyak harta yang tidak bisa diberikan sekte Qinglong, Chu Feng justru secara mentah-mentah menolaknya. Mendapatkan laporan atas penolakan Chu Feng, Yan Yang Tian lantas berniat memberi pelajaran kepada Chu Feng dan sekte Qinglong karena telah menyinggung sekte Lingyuan. Bersamaan dengan hal itu dan kompetisi beralih ke dalam daftar ketua sekte terkuat, Yang Tian lantas memberi izin kepada para murid unggulan untuk mewakili ketua sekte melakukan pertandingan, sementara dirinya akan diwakili oleh Dugu Aoyun. Tidak membutuhkan waktu lama melihat Aoyun mampu dengan mudah menjatuhkan seorang ketua sekte, serta melakukan tindakan kejam. Chu Feng lantas menyadari satu hal, di mana sekte Lingyun seolah-olah ingin menyingkirkan pihak yang sengaja menentang mereka. Tepat ketika Li Changjing mendapatkan giliran untuk melawan Aoyun, Chu Feng sempat menawarkan diri mewakilinya. Namun ketua Li justru menolak dan menegaskan, sebagai ketua sekte, dia haruslah turun ke atas arena baku hantam. Menyadari pertarungan jarak dekat tidak menguntungkan, Ketua Li sempat menggunakan teknik ribuan pedang untuk melakukan serangan jarak jauh. Tapi sayangnya, teknik yang dia gunakan hanya bertahan dalam waktu singkat, bahkan mampu kembali didesak oleh Dugu Aoyun dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun di momen ini, Ketua Li telah mengakui kekalahan, Aoyun justru tidak memperdulikannya.
Bahkan ketika Chu Feng berusaha menyelamatkan ketua sektenya, dia justru mendapatkan tekanan dari Yang Tian, sehingga membuat nasib ketua Li berakhir tragis. Merasa muak dengan hal tersebut, serta Chu Feng menantang Ao Yun dalam pertarungan hidup dan mati, Yang Tian lantas mengabulkannya. Selain beranggapan pertarungan mereka merupakan dendam pribadi, dia juga melarang orang lain untuk ikut campur, seolah-olah sangat percaya diri dengan kemampuan muridnya. Di awal pertandingan, meskipun Chu Feng telah menggunakan kekuatan petir Dewa Emas untuk meningkatkan kekuatannya satu level, namun hal itu masih saja belum cukup mengimbangi kekuatan Dugu Ao Yun yang diketahui berada di ranah Martial Profound tahap 8. Dalam situasi genting, Chu Feng pada akhirnya meminjam kekuatan Dandan untuk meningkatkan kekuatannya setara dengan Ao Yun, sehingga bisa membalikan situasi pertandingan. Menyadari telah meremehkan Chu Feng, Yang Tian lantas memerintahkan Ao Yun menggunakan teknik iblis pembunuh darah. Dandan menjelaskan, teknik iblis darah merupakan teknik yang telah lama menghilang, dilatih dengan cara menyerap sumber esensi. Namun jika tidak bisa mengendalikannya, maka penggunanya akan selamanya berubah menjadi iblis. Oleh sebab itu, Dandan meminta Chu Feng untuk menggunakan kekuatan spiritual. Dan benar saja, ketika Chu Feng mencoba melakukan tekanan menggunakan kekuatan spiritual, Ao Yun secara gila kehilangan kesadarannya dan benar-benar berubah menjadi iblis. Bahkan dengan gila kembali melakukan serangan luar biasa mengerikan. Dalam situasi terdesak, Chu Feng lantas memanfaatkan tombak Xiang Yu untuk memberikan serangan kejutan, serta memberinya waktu melepaskan teknik pembunuh harimau putih untuk mengakhiri baku hantam. Di saat Yang Tian menegaskan muridnya telah kalah, Chu Feng tidaklah memperdulikannya dan menegaskan orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertandingan. Bahkan dengan gila langsung menghabisi nyawa Ao Yun. Tepat ketika Yang Tian terpancing emosi dan ingin menghabisi Chu Feng, Qi Feng Yang dengan sigap memblokirnya dan menegaskan kalau Chu Feng adalah saudaranya. Selain meminta Chu Feng meninggalkan tempat ini, Feng Yang juga meminta Yang Tian untuk datang ke kota kerajaan Kirin jika tidak terima atas tindakannya. 就让青龙宗给你陪葬。齐风阳，有人能治你？楚风背后居然是麒麟王好的，奉陪到底。楚风有点意思。 Malam harinya di kota kerajaan Kirin, di saat Lin Moly alias penguasa kota sedang merasa puas mendapatkan harimau iblis angin untuk dijadikan hadiah bagi putranya bernama Lin Chong, dia tiba-tiba dihampiri oleh Yang Tian dan Gui Mian. Selain mengancam bahwa Qi Feng yang sebentar lagi akan menembus ranah Heavenly Martial, serta akan menggantikan posisi Lin Moly sebagai penguasa kota, Yang Tian juga mengancam akan membongkar keberadaan makam kaisar yang telah ditemukan oleh Lin Moly. Di saat Lin Moly ketar-ketir mendengarkan hal tersebut, serta jika rahasianya terbongkar bisa menimbulkan murka kaisar, Yang Tian justru memintanya untuk santuy aja, di mana dia berniat untuk membantunya. Namun dengan syarat, Lin Moly harus mengerahkan pasukan untuk menghancurkan sekte Qinglong dan membunuh Chu Feng. Keesokan harinya, ketika Su Rao dan Su Mei sedang memeriksa titik formasi dan menggantikan tugas Chu Feng yang saat ini mengobati ketua sekte, sebuah keributan tiba-tiba saja terjadi, di mana Gui Mian bersama pasukan kota Kirin terlihat menyerang sekte Qinglong.
Meskipun seorang tetua berhasil menghabisi beberapa prajurit, namun dengan adanya Gui Mian yang merupakan master jubah abu-abu, hal itu justru membuatnya tewas secara mengenaskan, sehingga membuat keadaan menjadi sangat dramatis. Meskipun di momen ini, Sumei dan Surau menunjukkan diri, serta bertanya kenapa menyerang sekte Qinglong tanpa alasan, Gui Mian justru menegaskan kalau Chu Feng telah melakukan pemberontakan, sehingga penguasa kota Kirin memerintahkan untuk menangkapnya. Namun jelas baik Surau dan seluruh anggota tidaklah mempercayainya. Pasalnya Chu Feng selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan kota kerajaan Kirin, sehingga aksi baku hantam kembali berlanjut. Lagi dan lagi dengan statusnya sebagai jubah abu-abu, Gui Mian dengan mudah mengatasi anggota sekte Qinglong. Bahkan menyadari Sumei dan Surau cukup aduhai, dia berniat untuk membawa mereka berdua. Tapi tiba-tiba... Di saat Gui Mian ketar-ketir dan tidak menyangka kekuatan spiritual Chu Feng berada di atasnya, serta Chu Feng ingin membunuhnya, Gui Mian tiba-tiba mengungkapkan dia mengetahui rahasia tentang makam kaisar, sehingga membuat Dandan merasa tertarik dan meminta Chu Feng untuk membiarkannya berbicara. Gui Mian menegaskan, kota kerajaan Kirin telah menyembunyikan pintu masuk makam kaisar yang berada di reruntuhan keluarga Gong. Di saat Chu Feng lengah mendapatkan informasi tersebut, Gui Mian sempat ingin melakukan serangan diam-diam, tapi sayangnya hal itu justru merenggut nyawanya di tangan Chu Feng. Pasca kejadian tersebut, serta Ketua Li menegaskan Yan Yang Tian telah bersekongkol dengan kota kerajaan Kirin, Chu Feng lantas bertekad untuk menuju kota kerajaan, serta berniat menyelamatkan Qi Fengyang. Pastilah terjadi sesuatu kepada kakak angkatnya. Malam harinya, ketika Lin Chong alias anak Lin Moli sedang ingin bercocok tanam bersama beberapa gadis yang dia culik, Chu Feng tiba-tiba saja menunjukkan diri dan langsung menghajar serta menculiknya. Keesokan harinya, ketika Lin Moli dan Yan Yang Tian ingin segera menghabisi Qi Fengyang serta memancing Chu Feng demi menyelesaikan masalah, tiba-tiba... Di saat Yang Tian emosi dan melakukan serangan tebasan energi tombak, Chu Feng lantas menunjukkan Lin Chong yang saat ini menjadi sandranya, sehingga membuat Lin Moli yang sangat menyayangi putranya ketar-ketir. Bahkan kali ini, dia justru menentang Yang Tian untuk tidak bertindak gegabah, serta meminta Chu Feng menukar Lin Chong dengan Qi Fengyang. Meskipun Chu Feng menyetujui tawaran tersebut, serta segera membebaskan Qi Fengyang, namun dia tetap membawa Lin Chong dan berjanji akan membebaskannya jika sudah berada di lokasi aman, bahkan mengancam akan membunuh Lin Chong jika ada yang berani mengejar. Dan benar saja, ketika Yang Tian tidak memperdulikan ancaman serta melakukan pengejaran, Chu Feng tanpa basa-basi langsung menghabisi Lin Chong. Menyadari tidak bisa melakukan baku hantam sambil menyelamatkan Qi Fengyang, serta kekuatan musuh berada di atasnya, Chu Feng lantas meminta bantuan Dandan, sehingga sang ratu segera menggunakan sayap iblis untuk meningkatkan kecepatan dan membawa mereka menuju lembah Baiku. Menyadari lembah Baiku dipenuhi oleh racun, Yang Tian sempat beranggapan kematian Chu Feng akan segera tiba. Namun nyatanya, Chu Feng telah mempersiapkan formasi penangkal racun. Dengan kata lain, dialah yang sengaja menjebak Yang Tian menuju lembah Baiku.
Di saat Yang Tian ingin memastikan kematian kedua musuhnya, namun menyadari sudah tidak sanggup menahan tekanan racun di tempat ini, dia pada akhirnya memutuskan meninggalkan tempat ini, serta beranggapan Chu Feng dan Feng Yang pastilah tewas dengan sendirinya. 大哥， Singkat cerita, Qi Feng Yang dan Chu Feng ternyata diselamatkan oleh Jiang Hengyuan alias paman kaisar kerajaan Jiang. Di tempat ini juga ada Jiang Wusang yang merupakan pangeran kerajaan Jiang, di mana setelah mengetahui tindakan penguasa kota Kirin yang bekerja sama dengan sekte Lingyun serta menyembunyikan makam kaisar, Jiang Wusang secara pribadi membawa perintah kaisar untuk menghukum mati Lin Moli. Bahkan meski berada di ranah martial Profon tahap 5, namun berkat adanya harta langka tinju Aldos, Wusang mampu dengan mudah menjalankan perintah. Di saat Wusang mengutarakan niatnya ingin segera menghabisi Yang Tian, Jiang Hengyuan lantas meminta Wusang untuk berhati-hati. Pasalnya jika sebuah sekte berani mencampuri urusan kerajaan, maka pastilah ada dukungan kuat di balik sekte Lingyuan. Mengesampingkan hal tersebut, serta mengetahui Chu Feng juga diselamatkan oleh pamannya, bahkan mengetahui kehebatan Chu Feng, Wusang sempat ingin bertemu dengannya. Tapi ternyata Chu Feng telah pergi menuju sekte Lingyuan. Bahkan Jiang Hengyuan beranggapan Chu Feng akan berperan penting untuk mengungkap kebenaran di wilayah Qingzhou. Sementara itu di sekte Lingyuan memanfaatkan kepergian Yang Tian yang saat ini balas dendam ke sekte Qinglong, serta sudah memindahkan seluruh anggota sekte ke makam puluhan ribu tulang, Chu Feng justru memanfaatkan keadaan untuk menyerap ribuan harta di gudang harta sekte Lingyuan, bahkan berhasil membantunya menerobos ranah martial Profon tahap 7. 继续吧，资源还有很多。 我到玄武七城了。 Di tengah-tengah pencapaian tersebut, baik Chu Feng dan Ratu tiba-tiba dikejutkan merasakan aura luar biasa dari teknik iblis pembunuhan darah, di mana ternyata para anggota sekte Lingyun telah menggunakan teknik tersebut untuk menyerap esensi darah dari anggota sekte lain yang telah mereka sandra sebelumnya, sehingga tanpa basa-basi, Chu Feng menghabisi mereka satu persatu. Tidak sampai di sini, menyadari bahwa anggota sekte Lingyun benar-benar telah melewati batas dan melanggar aturan hukum langit dan bumi menggunakan teknik iblis, Chu Feng lantas secara brutal juga menyerap esensi mereka sebagai balasan setimpal, serta segera menghabisi seluruh anggota dan menghancurkan sekte Lingyun. Singkatnya, menyadari kekuatannya belum cukup untuk menghadapi Yang Tian, Chu Feng lantas memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, serta pergi ke makam Kaisar Xuanwu sebelum kembali ke sekte Qinglong. Sementara itu di kolam esensi makam puluhan ribu tulang, baik Su Mei dan Su Rao terlihat menggosipkan pahlawan mereka alias Chu Feng. Bahkan mereka berjanji juga akan melakukan segalanya untuk membantu Chu Feng di masa depan, serta berniat untuk mengirimkan beberapa makanan kepada calon suami mereka. Beberapa hari kemudian di aula utama makam puluhan ribu tulang, Chu Feng sempat meminta maaf kepada leluhur sekte telah mendatangkan bencana untuk sekte Qinglong. Namun bagi sang leluhur, hal tersebut tidaklah ada artinya. Dengan begitu banyak sumber daya yang dibawa kembali oleh Chu Feng, maka mereka pasti bisa kembali membangun sekte Qinglong. Tepat ketika sang leluhur mengetahui teknik perisai kura-kura hitam mengakui Chu Feng sebagai pemiliknya, Chu Feng sendiri langsung menegaskan, sebelum kembali ke tempat ini, dia menyempatkan diri pergi ke makam Kaisar Xuanwu, serta tidak sengaja mendapatkan teknik tersebut.
Sambil mengangguk senang mendengarkan hal itu, serta menyadari di makam puluhan ribu tulang juga memiliki banyak harta, bahkan kekuatan Chu Feng telah menerobos tahap 7 Rana Martial Profound. Sang leluhur lantas memberikan teknik naga 9 langit, salah satu teknik terkuat yang pernah dia ciptakan. Di mana ketika 3 mutiara muncul di dunia, serta mutiara langit ditelan oleh sang leluhur, mutiara es dan api terkubur di tempat ini, bahkan menciptakan danau es dan api, sehingga menjadi tempat yang bagus bagi Chu Feng untuk secepat mungkin berlatih dan menguasai teknik naga 9 langit. Baru saja berhasil menguasai teknik naga 9 langit, Chu Feng langsung dikejutkan petir dewa kedua terbangun di dalam pusat energinya, sehingga dia dengan sigap memasuki ruang pusat energi, serta menggunakan teknik dewa petir emas untuk mengendalikannya. 大功告成。第二道神雷一稳定下来。 Lagi dan lagi, di saat semua masalah kultivasinya teratasi, Chu Feng kembali dikejutkan dengan kemunculan mutiara es dan api dari dasar danau dan langsung menyerangnya, di mana tujuan kedua mutiara untuk merebut tubuh Chu Feng demi kembali muncul ke dunia. Bahkan meskipun Ratu Dan telah mencoba membantu, namun kekuatan kedua mutiara benar-benar di luar ekspektasinya. Tepat ketika Chu Feng berhasil memblokir kedua mutiara dengan teknik pertahanan kura-kura hitam, Surau dan Sume justru muncul di tempat ini, sehingga membuat mereka menjadi target kedua mutiara es dan api. Di saat Chu Feng merasa panik dan sendiri tidak memiliki solusi, pasalnya jika bukan berkat teknik kura-kura hitam, Chu Feng sendiri kemungkinan akan koit. Di saat genting, sang leluhur pada akhirnya menunjukkan diri, serta segera menggunakan teknik teleportasi untuk membawa mereka meninggalkan tempat ini. Bahkan segera menggunakan teknik penyegel mutiara langit untuk menahan energi kedua mutiara di dalam tubuh Surau dan Sume. Meskipun cara yang dia gunakan bisa menyelamatkan nyawa kedua gadis, tapi sayangnya hanya bisa bertahan dalam waktu 1 tahun, serta hanya bisa diselamatkan oleh seorang master spiritual berjubah ungu. Di saat Chu Feng merasa panik, serta dia sendiri hanya bisa mencapai ranah master spiritual berjubah biru dalam waktu 1 tahun, dia langsung teringat dengan Raja Siluman Kera, di mana jika Chu Feng bisa membebaskannya, maka sang raja yang diketahui merupakan jubah biru, maka pastilah bisa menjadi jubah ungu dalam waktu 1 tahun singkat. Sementara itu di aula besar Kekaisaran Ji, Yan Yang Tian terlihat menemui pencipta teknik iblis darah bernama Jie, sekaligus leluhur klan Ji yang berada di ranah Heavenly Martial tahap 9. Meskipun Yang Tian menegaskan telah menghancurkan semua sekte di wilayah Qingzhou, serta akan terus membantu Jie menyatukan 9 provinsi, namun Jie tidak ragu, pasalnya klan Ling Yun sendiri telah dihancurkan. Jadi bagaimana cara Yang Tian membantunya? Yang Tian menegaskan, Wisma Gunung Soverek di Provinsi Qin berniat memanfaatkan konferensi perjodohan demi mengumpulkan elit 9 provinsi untuk menyerang gunung puluhan ribu siluman, sehingga mereka bisa memanfaatkan keadaan untuk menghabisi para elit di wilayah tersebut. Desa Jie setuju dan memberikan sebuah harta kepada Yan Tiang. Kaisar Ji bernama Ji Chongsan sekaligus anak Jie terlihat menunjukkan diri. Bahkan mengetahui ambisi Yang Tian tidak biasa, Ji Chongsan sempat ingin menghabisinya. Namun Jie menolaknya dan ingin memanfaatkan Yang Tian semaksimal mungkin. Sementara itu di Wisma Gunung Soverek, ketika para praktisi ingin menghadiri konferensi perjodohan, mereka justru dikejutkan dengan kemunculan tuan muda lembah Dewa Pedang bernama Murongyo. Bahkan dikatakan, pedang yang dibawa Murong disebut pedang Dewa Kayu dari gunung puluhan ribu siluman.
tanpa sengaja mendengarkan hal tersebut, serta menyadari terdapat raja senjata unik di gunung puluhan ribu siluman yang bisa meningkatkan kekuatan spiritual, Chu Feng lantas bertujuan mengikuti acara konferensi dan mendapatkan raja senjata unik. Tidak jauh dari tempat ini, Jie Qingming dari klan Ji tiba-tiba menyerang Su Zhongyu dari aliansi spiritual, serta meminta Su Zhongyu untuk menyerahkan Chu Feng. Pasalnya saat berada di Menara Iblis Asura, Chu Feng dituduh telah melukai adiknya alias Jie Fufan. 两力， Di tengah-tengah keributan ketika Chu Feng menunjukkan diri, Jie Qingming sempat terpancing emosi dan melakukan serangan. Namun tindakannya langsung dihentikan oleh Jiang Wusang. Di saat Jiang Wusang menegaskan klan Ji sangat terkenal di 9 provinsi, tapi justru menggunakan ranah Heavenly Martial untuk menindas junior di ranah Martial Profound, dan sendiri mengetahui Jiang Wusang memiliki garis darah kekaisaran. Meski garis darah mewakili kekuatan praktisi, serta berhasil membawa klan Jiang menguasai 9 provinsi, namun hal tersebut tetap kalah oleh garis darah petir 9 warna di tubuh Chu Feng. Singkatnya, tidak ingin melihat ketidakadilan, Jiang Wusang lantas meminta Jie Qingming untuk menekan kultivasinya di ranah yang sama dengan Chu Feng, sehingga pertarungan mereka bisa berjalan adil. Bukannya menolak dan menyadari kekuatan fisik seorang Heavenly Martial jauh di atas Martial Profound, Qingming langsung menyetujuinya, bahkan dengan sombong hanya ingin menggunakan satu tangan untuk melawan Chu Feng. 我楚风就没怕过谁，跳梁小丑。 Baru saja baku hantam dimulai dan menyadari kekuatan Chu Feng bukan kaleng-kaleng, Jie Qingming justru mengingkari ucapannya. Selain menggunakan dua tangan, dia juga menggunakan kekuatan aslinya, serta melepaskan teknik pemindah gunung. Meskipun Chu Feng berhasil menghindari setiap serangan dengan teknik Dewa Petir Emas dan teknik Naga 9 Langit, namun ketika dia mencoba menyerang, tubuh Qingming tiba-tiba diselimuti oleh zirah duri yang sangat tebal, sehingga Chu Feng segera menggunakan teknik kura-kura hitam untuk beradu kekuatan. 你一直想打我吗？有骑兵了不起，这身子太硬了。 Di tengah-tengah pertarungan, ketua Wisma bernama Qinlei bersama muridnya terlihat tiba di tempat ini dan menghentikan baku hantam. Bahkan menyadari identitas Jiang Wusang tidaklah biasa dan terlihat sangat dekat dengan Chu Feng, ketua Qinlei lantas meminta mereka duduk di tempat kehormatan. 皇朝中人，为何？闭嘴！ Singkatnya, setelah saling berkenalan, Jiang Wusang lantas menjelaskan sebuah fakta, di mana meski Chu Feng telah menghancurkan sekte Lingyun serta memusnahkan teknik darah, namun pada dasarnya teknik aliran darah berasal dari klan Ji. Menurut informasi, meski klan Ji yang menguasai 9 provinsi di Laut Timur, namun dinasti klan Ji, Liu dan Zhou masihlah menguasai 3 benua. Meskipun pada dasarnya keempat dinasti hidup berdampingan dengan damai, namun klan Ji memiliki ambisi besar untuk menguasai seluruh benua. Bahkan dengan keunggulan teknik iblis, klan Zhou dan klan Liu telah menjadi korban. Sedangkan saat ini, klan Ji sedang mengincar 9 provinsi milik klan Jiang. Tidak sampai di sini, dikarenakan dia mendengar klan Ji telah mengutus mata-mata menyelinap ke dalam gunung puluhan ribu siluman. Hal itulah yang memancing Jiang Wusang datang ke tempat ini. Sementara itu di gudang harta, selain merubah peta penyerangan gunung puluhan ribu siluman, Yan Yang Tian juga secara sengaja menghabisi ketua Qinlei dan menggunakan teknik penyamaran menyerupai sang ketua. Singkat cerita, dengan tubuh penyamaran, Yang Tian lantas memulai acara konferensi perjodohan, di mana acara tersebut bermaksud mencarikan jodoh untuk putri-putri angkatnya. Namun dengan syarat, setiap praktisi haruslah menghabisi monster di wilayah gunung puluhan ribu siluman.
Siapapun yang memiliki kekuatan barulah layak menjadi suami bagi putri-putri angkatnya. 好戏登场了。或许秦磊想要的，区区美色就沦陷了。刚干一番大戏。 Di tengah-tengah acara tersebut, terlihat seorang wanita berjubah ungu melakukan tarian bersama gadis lainnya. Bahkan dengan secara sengaja, gadis tersebut mendekati Chu Feng, sehingga membuat King Chu Feng merasa familiar dan seolah-olah pernah melihat gadis berpakaian ungu tersebut. 我只帮一次。在哪儿见过他？ Nah, ternyata gadis misterius tersebut bernama Ziling sekaligus cucu dari Zi Xuanyuan, di mana tujuannya datang ke tempat ini juga untuk memasuki gunung puluhan ribu siluman demi menerobos ranah Heavenly Martial, serta berniat menghabisi siapapun yang mengetahui identitasnya memiliki tubuh langit. Tidak berselang lama, ketika Chu Feng sedang berkultivasi, Ziling tiba-tiba saja menyerangnya. Bahkan menyadari si gadis memiliki kekuatan master spiritual Jubah Biru, hal itu semakin membuat Chu Feng penasaran siapa sosok gadis penari tersebut. 是那个跳舞的丫头。 Di tengah-tengah pertarungan, Chu Feng pada akhirnya teringat kalau si gadis adalah orang misterius yang sempat dia temui di makam Kaisar Harimau Putih. Seorang gadis yang dikatakan memiliki fisik karunia langit, bahkan memiliki kesempatan menembus ranah Martial Emperor. Dengan adanya fakta tersebut, serta tidak bisa melawannya secara langsung, Chu Feng lantas menggunakan tubuh Dewa Petir untuk menggertaknya. Bahkan menyadari tubuh Dewa Petir lebih kuat dari tubuh fisik karunia langit, hal itu membuat Ziling tidaklah berani bertindak ceroboh, sehingga pada akhirnya dia lengah dan penutup wajahnya berhasil dibuka oleh Chu Feng. Di saat Chu Feng kebingungan kenapa Ziling ingin membunuhnya, bahkan menegaskan pernah menyelamatkannya di makam Kaisar Harimau Putih, Ziling langsung menegaskan hal itu dikarenakan Chu Feng telah mengetahui rahasianya, bahkan berniat membunuhnya jika Chu Feng berani mengatakan rahasianya di tempat umum. Tidak sampai di sini, demi menjaga rahasianya tetap aman, Ziling berniat untuk mengawasi Chu Feng selama berada di Gunung 10.000 Siluman. 想想明天怎么办吧。这就是传说中的桃花寨。真是一点风都不留啊！你休想离开我的视线半步。 Keesokan harinya, ketika seluruh orang terkejut melihat Chu Feng muncul bersama Ziling di alun-alun Wisma Silverlake, seorang tetua menjelaskan, ujian di Gunung 10.000 Siluman akan dipimpin oleh tim utama, sedangkan sisanya akan dibagi menjadi 10 tim kecil dan akan memiliki rute berbeda-beda. Tepat ketika Jiang Wusang dan Su Zhongyu mengajak Su Feng masuk ke dalam tim, bahkan Chu Feng juga menginginkan hal yang sama, Ziling langsung meminta Chu Feng berada di timnya, di mana hal itu dia lakukan untuk mengawasi Chu Feng tidak membongkar rahasianya. Singkat cerita, di camp tim kecil, ketika seluruh anggota sedang bergosip dan masih kebingungan apa hebatnya Chu Feng bisa bersama Nona Ziling, Liu Zizun tiba-tiba saja emosi mendengarkan gosip tersebut, bahkan meminta Xia Le'er untuk menjebak Chu Feng. 我来送喝的。谁？ Di saat Xia Le'er mencoba merayu Chu Feng serta ingin mengetahui apa yang istimewa darinya bisa mendapatkan hati Ziling, Chu Feng terlihat tidak memperdulikannya dan memintanya untuk keluar. Namun Xia Le'er justru menggunakan cara licik dan melemparkan dirinya sendiri keluar dari dalam tenda.
Tepat ketika situasi memanas dan Xia Le'er menuduh Chu Feng pria tidak senonoh, bahkan menuduh ingin membunuhnya demi menutupi tindakan bejatnya, Ziling segera menunjukkan diri dan mencoba membela Chu Feng, sehingga membuat rasa kecemburuan di hati Liu Zizun semakin memuncak, serta langsung melakukan serangan. 出去，拦下他！陪你们玩玩。 Meskipun di tempat ini sudah terpasang barrier pelindung serta harus menghadapi anggota Liu Zizun, Chu Feng terlihat tidaklah gentar ataupun kesulitan. Selain dengan mudah menjatuhkan satu persatu musuh, Chu Feng juga dengan santuy menggunakan pedang terbangnya untuk membuka celah dan meninggalkan tempat ini. Keesokan harinya, ketika Zi Xuanyuan sedang baku hantam melawan siluman kodok, serta Chu Feng tanpa sengaja berada di tempat ini, dia segera memberikan bantuan. Pasalnya ada salah satu siluman mencoba menyerang secara diam-diam. Singkatnya, setelah saling berkenalan dan diketahui Zi Xuanyuan adalah salah satu tetua penasehat Gunung Wisma Silverlake, dia juga mengungkapkan alasannya baku hantam, di mana tim utama ternyata disergap oleh rombongan siluman kodok. Mendengarkan hal itu serta beranggapan rute ujian telah bocor, hal itu membuat Chu Feng merasa khawatir dengan anggotanya, sehingga dia bergegas kembali ke camp tim kecil. Nah, ternyata dugaan Chu Feng benar adanya. Bahkan Ziling dan seluruh anggota tim kecil saat ini sudah ditangkap oleh Raja keempat Siluman Kodok Hitam, serta disandra di dalam sarang Raja Kodok. Singkatnya, melihat sarang kodok dibatasi oleh formasi pertahanan yang dibentuk dari sumber esensi, bahkan jika berada dalam formasi, kekuatan spiritual akan dibatasi dan tidak bisa digunakan. Chu Feng lantas bertujuan menjadikan dirinya sebagai umpan untuk menemukan inti formasi, serta meminta bantuan Zi Xuanyuan untuk menghancurkannya. Menyadari Chu Feng memiliki keberanian, Xuanyuan lantas memberinya sebuah jimat, di mana Chu Feng cukup meledakkan jimat tersebut tepat di inti formasi. Dengan begitu, dia bisa melakukan serangan dari luar sarang kodok. Tidak berselang lama sesuai rencana, Chu Feng menjadikan dirinya sebagai tawanan dan dikumpulkan bersama anggota lainnya. Namun melihat Jiang Wusang tidak ada di tempat ini, sempat membuat Chu Feng merasa heran. Bahkan menurut informasi dari Su Zhongyu, Jiang Wusang ternyata memang sudah berpisah dari rombongan sejak memasuki wilayah Gunung 10.000 Siluman. Mengesampingkan hal itu dan berkat bantuan Dandan, Chu Feng pada akhirnya menemukan inti formasi tepat di belakang tubuh Raja Kodok. Bersamaan dengan hal tersebut, Raja Kodok lantas menahan salah satu pria dan mengajak melakukan permainan bertukar nyawa, serta meminta pasangan dari si pria untuk maju. Hanya saja, ketika si wanita sudah menegaskan rela menukar nyawanya, si pria justru tidak memperdulikannya dan malah melarikan diri, sehingga kedua pasangan yang dianggap tidak saling melindungi tersebut langsung dihabisi. 本王就把你们吃了，是你的忘恩负义之辈。 Tepat ketika Xia Le'er ditangkap dan meminta bantuan Liu Zizun, Liu Zizun sendiri justru menolak dan beranggapan tidak memiliki hubungan apapun. Sehingga Xia Le'er langsung mengungkapkan fakta semua pengorbanannya menjebak Chu Feng demi membantu Zizun mendekati Ziling. Tapi ternyata tindakannya hanya dipandang sebelah mata. Lagi dan lagi mendapatkan pasangan tidak serasi, Raja Kodok langsung menghabisi mereka. Namun ketika ingin menghabisi Liu Zizun, Raja Kodok justru baru menyadari kecantikan Ziling, bahkan menegaskan kalau Ziling mau menjadi pelayannya,
maka nyawanya akan diampuni. Menyadari kesempatan telah tiba untuk mendekati inti formasi, Chu Feng lantas mencoba membela Ziling seolah-olah menjadi pasangannya dan bersedia menukar nyawanya. Namun mendengar Chu Feng menyebutkan namanya, hal itu justru membuat Raja Kodok emosi serta menegaskan kalau Chu Feng pasti akan mati. Pasalnya sudah ada seseorang yang memesan nyawanya alias Yan Yang Tian, kemudian tetap menangkap Ziling untuk menjadi pelayannya. Dalam situasi dramatis, serta mengingat Raja Siluman Kera juga berasal dari Gunung 10.000 Siluman, Chu Feng lantas menggunakan nama Raja Siluman Kera untuk mengancam, serta berpura-pura ada pesan dari sang Raja Kera untuk Raja Kodok Hitam. 你说什么？ 妖猴王，让我给你们带个话。 Meskipun sempat ragu dengan ucapan barusan, namun ketika Chu Feng menjelaskan ciri-ciri Raja Siluman Kera, seluruh anggota termasuk Raja Kodok Hitam langsung mempercayainya. Namun ketika sang Raja Kodok bertanya apa pesan dari Raja Kera, Chu Feng lantas memanfaatkan waktu melepaskan jimat peledak. Tepat ketika Chu Feng tidak sadarkan diri pasca menerima efek ledakan, Zi Xuanyuan pada akhirnya menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana. Selain membabi buta menghabisi pasukan kodok, hal itu juga memberikan waktu kepada anggota tim kecil melarikan diri dari tempat ini. Setelah Chu Feng tersadar, kini giliran Ziling terlihat kehabisan tenaga. Pasalnya diketahui, Ziling telah menjaga dan melakukan banyak upaya untuk membantu Chu Feng. Di saat Chu Feng ingin mengucapkan terima kasih, Ziling justru menolaknya, serta meminta imbalan kepada Chu Feng untuk membantunya mencari teknik seni bela diri di gunung puluhan ribu siluman. Sedangkan sisa harta karun boleh diambil olehnya. Tidak menolak dan menyadari keberadaan Ziling bisa meningkatkan peluangnya menemukan senjata unik, Chu Feng pada akhirnya menyetujuinya. 好，我帮你。多一个人拿奇门倒也。 Singkat cerita, mengikuti peta yang diberikan oleh Raja Siluman Kera, Chu Feng membawa Ziling ke sebuah tempat yang katanya terdapat harta rahasia. Namun ketika mereka melihat banyak patung, serta dandan meminta untuk tidak menyentuhnya, pasalnya ada hal aneh yang dia rasakan, Ziling justru sudah menyentuhnya, sehingga memunculkan jiwa spiritual ular piton, dan langsung membawa mereka ke sebuah ilusi pelatihan menghadapi jiwa jahat. Menyadari aura jiwa jahat sangat aneh dan setidaknya berada di ranah Heavenly Martial tingkat 1, Chu Feng lantas mengajak Ziling untuk bertarung habis-habisan dan mencari titik kelemahannya. Di tengah-tengah pertarungan, melihat Ziling terluka tapi jiwa jahat tidak melanjutkan serangan, Chu Feng lantas menyadari satu hal, di mana jiwa jahat ternyata sedang melindungi patung batu di tengah-tengah ruangan pelatihan. Dengan kata lain, kunci untuk terbebas dari ruang ilusi hanya dengan menghancurkan patung tersebut. Dengan adanya hal itu, Chu Feng lantas bertujuan mengalihkan perhatian, sedangkan Ziling diharuskan mencari kesempatan untuk menghancurkan patung batu. Sayangnya, rencana awal mereka tidak membuahkan hasil. Pasalnya jiwa jahat benar-benar melepaskan banyak kekuatan untuk melindungi patung batu dan menjebak Ziling di alam wilayah api.
bahkan mengharuskan Chu Feng meminjam kekuatan Ratu Dandan untuk menyelamatkan calon istri ketiganya. Menyadari tidak lagi bisa menandiri, Ziling lantas menggunakan kekuatan tubuh langit untuk melakukan serangan, serta dilanjutkan oleh Chu Feng, sehingga bisa menghabisi jiwa jahat. Meskipun kombinasi serangan mereka benar-benar mampu menjatuhkan jiwa jahat, namun sayangnya, hal itu justru membuat Ziling terjebak oleh benang spiritual sangat tajam, sehingga membuat Chu Feng secara nekat berniat menolongnya. Meskipun Ziling sempat meminta Chu Feng melarikan diri, tapi sayangnya Chu Feng tidaklah memperdulikannya dan tidak ingin berhutang nyawa, bahkan membuatnya tewas oleh serangan pedang spiritual. Nah, ternyata semua kejadian yang mereka alami sebelumnya hanyalah sebuah ilusi, serta membuat Ziling langsung memeluk Chu Feng dengan perasaan gak karuan, sehingga menandakan kalau Ziling sudah mulai jatuh cinta kepada Abang Frank. Maksudnya kepada Chu Feng ya guys ya. Bersama dengan hal itu, terdengar sebuah suara yang menyatakan mereka telah lulus ujian, bahkan dikatakan sejak ribuan tahun, hanya Chu Feng dan Ziling yang benar-benar memiliki perasaan, serta rela mengorbankan nyawa untuk pasangan. Terlebih lagi dalam dunia kultivasi, hanya perasaan yang dikatakan mampu mengalahkan takdir langit. Tidak sampai di sini, dengan keberhasilan tersebut, suara misterius lantas memberikan hadiah seni bela diri ilusi suara tingkat 9. Bahkan menyadari seni bela diri tersebut merupakan harta yang diminta oleh Ziling, Chu Feng lantas memberikannya kepada calon bininya, serta menegaskan kalau dia tidaklah pernah mengingkari janjinya. 约好的事，我从不反悔。这武器应该是…… Di sisi lain, tim utama yang terdiri dari para tetua di ranah Heavenly Martial tahap 5 terlihat terperangkap dalam formasi langit senjata unik, di mana mereka berasal dari berbagai sekte yang sebelumnya mengikuti konferensi Wisma Gunung Sovereign. Nah, formasi tersebut dibentuk oleh 3 Raja Siluman yang berada di ranah Heavenly Martial tahap 4, serta ada 1 orang misterius yang berasal dari Klenji. Tujuan sosok misterius kita panggil aja Bambang untuk menghabisi sebanyak mungkin elit demi melemahkan 9 wilayah. Sedangkan tujuan para siluman jelas untuk memancing Chu Feng demi mengetahui keberadaan Raja Siluman Kera. Tidak berselang lama, ketika Jiang Wusang menguping dan menyadari semua situasi berkaitan dengan Kekaisaran Ji, Chu Feng dan Ziling juga tiba di tempat ini. Bahkan menyadari formasi langit senjata unik bisa dihancurkan dengan mencabut senjata unik di atas formasi, Ziling lantas berinisiatif mengalihkan perhatian, sementara Chu Feng langsung menuju pusat formasi. 何阵以骑兵为阵眼。风。 Meskipun rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan, namun Chu Feng dan Ziling tidak kehabisan ide. Mereka lantas memancing ketiga Raja Siluman ke satu arah. Kemudian Ziling melepaskan teknik ilusi suara yang baru saja didapatkan, di mana ternyata teknik tersebut memiliki efek mengganggu pikiran musuh untuk sementara waktu, membuat mereka tidak bisa membedakan lawan atau kawan, serta saling menyerang satu sama lain. Sehingga Chu Feng memiliki waktu untuk mencabut senjata unik di atas formasi langit. Merasakan aura senjata berasal dari alam Ashura, dan lantas segera mengambil alih tubuh Chu Feng untuk mencabutnya. Meskipun Raja Kalajengking sempat meremehkan Chu Feng, bahkan Raja Siluman Kera sekalipun tidak bisa mencabutnya, tapi tiba-tiba...
Melihat Chu Feng berhasil mencabut kampak darah Asura, serta para tetua yang berada di ranah Heavenly Martial Tahap 5 terbebas, ketiga Raja Siluman tanpa basa-basi segera melarikan diri dari tempat ini. Tepat ketika Bambang mencoba menyerang Chu Feng dan ingin menggagalkan proses penyatuan, Jiang Wusang segera melakukan serangan, sehingga membuat Bambang yang menyadari Wusang berasal dari keluarga kekaisaran segera melakukan pengejaran. Bukannya berterima kasih kepada Chu Feng, seluruh praktisi justru mengepungnya dan beranggapan seluruh orang telah mempertaruhkan nyawa, sehingga mereka meminta Chu Feng untuk menyerahkan senjata unik kepada mereka. Meskipun di momen ini Ziling dan tetua Gou Zigi mencoba membela Chu Feng, namun menyadari Gou Zigi berasal dari aliansi alam spiritual dan pasti membelanya, beberapa tetua justru tidak menghiraukannya. Sampai akhirnya Chu Feng menunjukkan kekuatan senjata unik dan menegaskan kalau dirinya telah diakui oleh senjata tersebut. Fakta barusan jelas membuat semua orang langsung terdiam. Pasalnya senjata yang telah mengakui tuannya tidak mungkin bisa diambil oleh orang lain, sehingga mereka bergegas untuk pergi meninggalkan tempat ini dan mencari harta lainnya. Singkat cerita, ketika Chu Feng dan Ziling menyadari ada mata-mata di Wisma Gunung Silverlake, serta mencoba menjebak seluruh praktisi bersama para Raja Siluman, mereka tiba-tiba saja dikejutkan oleh sebuah suara baku hantam, di mana ternyata Jiang Wusang sudah terkapar oleh serangan tombak si Bambang. Singkat cerita, setelah meminta bantuan senior Z mengantar Jiang Wusang kembali ke Kaisaran Jiang, serta belum mengetahui identitas mata-mata klan Ji, Chu Feng lantas memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya sebelum meninggalkan Wisma Gunung Silverlake, sehingga bisa mengantisipasi hal tidak diinginkan. Bahkan dalam waktu cukup singkat dengan bantuan Dandan, Chu Feng berhasil diakui sepenuhnya oleh kampak hantu Asura, serta berhasil meningkatkan kekuatan spiritualnya. Meskipun pencapaian barusan cukup luar biasa, namun Dandan memintanya untuk tidak berpuas diri. Pasalnya untuk menyelamatkan Raja Siluman Kera serta membangunkan Sumei dan Surau, Chu Feng harus bisa mencapai ranah Master Alam Spiritual Jubah Biru, sehingga Chu Feng juga perlu meningkatkan kultivasi ke tingkat Martial Profound tahap 8. Dan tiba-tiba kedatangan Murongyi dan Jieyan jelas ingin merebut kampak hantu Ashura dari tangan Chu Feng. Namun untungnya saja ketika situasi memanas, Gou Ziki dan anggota Serikat Alam Spiritual tiba di tempat ini untuk membantu Chu Feng, sehingga terjadilah bentrokan kekuatan di antara kedua belah pihak. Nah, di momen ini juga kita dibawa mundur 6 jam sebelumnya, di mana ketika Jian sangat berambisi untuk menghabisi Chu Feng demi mendapatkan kampak hantu, Murongyi sempat menghentikannya. Pasalnya dia menyadari situasi saat ini penuh jebakan, bahkan menuduh Chu Feng dan Serikat Alam Spiritual telah bekerja sama dengan para Raja Monster untuk menargetkan pihak lain. Terlebih lagi, mereka mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Jiang. Pemikiran tersebut langsung dimanfaatkan oleh Yan Yang Tian untuk semakin mengadu domba antar pihak, serta membenarkan tuduhan kalau Kekaisaran Jiang merupakan dalang di balik semua masalah. Di saat Murongyi dan Jian sempat tidak percaya, serta Kekaisaran memiliki janji tidak akan pernah ikut campur dalam masalah sekte, Yang Yan Tian lantas mengatakan, Sekte Qinglong dan Serikat Alam Spiritual merupakan bawahan Kekaisaran Jiang,
bahkan sekte Lingyun miliknya telah dihancurkan oleh Chu Feng dengan dukungan Kekaisaran Jiang, sehingga bisa menekan kekuatan di berbagai wilayah. Tidak sampai di sini, Pangeran Kekaisaran Jiang alias Jiang Wusang selama ini menyembunyikan identitasnya, serta secara diam-diam memasuki gunung puluhan ribu siluman. Dengan adanya alasan tersebut, Yan Yang Tian meminta Murongyi dan Jiyan untuk segera mengambil keputusan. Jika dibiarkan, maka lembah Dewa Pedang dan klan Jie akan bernasib sama seperti sekte Lingyun, bahkan menawarkan kepada mereka untuk beraliansi dengan Kekaisaran Ji. Pasalnya Kekaisaran Ji saat ini memiliki ambisi besar untuk memimpin 4 kekaisaran. Disa Jiyan langsung setuju. Murongyi terlihat masih ragu. Namun ketika Jiyan menyinggung kalau putranya akan segera menghadapi Zhang Tianyi dari sekte Qinglong, serta bisa bekerja sama untuk membunuhnya bersama Chu Feng, Murongyi langsung menyetujuinya. 这局先加以迎合，剑神谷乐意效劳。 Singkatnya, di saat Qinlei menghentikan keributan antara kedua belah pihak, Chu Feng lantas angkat bicara dan menegaskan, jika mereka menginginkan kampak hantu Ashura, maka harus ditukarkan dengan 1 juta mutiara mistis. Meskipun tawaran yang diajukan Chu Feng terbilang cukup tinggi, namun demi mendapatkan kampak hantu, baik Murongyi dan Jiyan pada akhirnya setuju untuk melakukan penukaran besok hari di halaman Wisma Gunung Sovereign. 一颗都不能少。行，老子硬了。 Keesokan harinya di hutan bambu, pertarungan antara Murongyu melawan Zhang Tianyi akhirnya dimulai, di mana Murongyu diketahui berambisi mengalahkan Zhang Tianyi demi merebut gelar nomor 1 di dataran Jiuzhou. Namun jelas dengan perbedaan ranah dan Zhang Tianyi sudah berada di ranah Heavenly Martial tingkat 2, dia dengan mudah menghadapi serangan Murongyu. 剑神谷修的是嘴上功夫，就这样斤两。Tepat ketika Murongyu sudah tidak lagi mampu melanjutkan baku hantam, Zhang Tianyi tidaklah membunuhnya, melainkan hanya merebut pedang Shenmu di tangannya. Hanya saja ketika Murongyu yang sudah tidak berdaya kembali berkumpul dengan para juniornya, Yan Yang Tian justru menyamar sebagai Zhang Tianyi dan menghabisinya, sehingga bisa lebih memperkeruh situasi antar pihak dan menimbulkan kesalahpahaman. Di sisi lain, Chu Feng pada akhirnya menemui Murongyi dan Jiyan demi melakukan pertukaran. Bahkan sebelum melakukan pertemuan, Chu Feng diketahui telah meminta jimat penyerang untuk menghancurkan barrier pembatas dari anggota Serikat Alam Spiritual, serta mendapatkan pil peningkatan kekuatan. Dengan adanya 2 benda tersebut, Chu Feng lantas bertindak licik. Dia berpura-pura melemparkan kampak hantu setelah mendapatkan mutiara mistis, kemudian mencoba melarikan diri dari halaman Gunung Sovereign menggunakan jimat penyerang. Bahkan ketika Liu Zizun mencoba melakukan serangan secara diam-diam, Chu Feng lantas segera meraih kembali kampak darahnya dan menggunakan teknik bayangan hantu Ashura untuk menghabisinya. Meskipun berhasil melarikan diri dan mendapatkan keuntungan besar, namun efek dari pil peningkatan kekuatan telah mencapai batasnya. Bahkan di waktu yang sama, Chu Feng tanpa sengaja bertemu dengan Jie Xinpeng yang telah menunggunya, sehingga dengan sisa kekuatannya, Chu Feng terpaksa menghindari baku hantam. 境界差距太大了。 带着我的鬼斧和玄珠。 Menyadari tidak mungkin bisa terus melarikan diri, Chu Feng lantas meminta bantuan Dandan untuk menciptakan tiruan formasi langit senjata unik,
sehingga bisa menekan dan menjebak Jie Xinpeng. 帮我争取些时间，我只能勉强复制一个空壳，那阵需要的能量太多。 Di saat Jie Xinpeng beranggapan formasi tersebut adalah palsu, Chu Feng dengan pintar mengombinasikan formasinya dengan teknik kura-kura hitam, sehingga bisa menciptakan ilusi seolah-olah formasinya asli. Bahkan hal itu membuat Xinpeng langsung kocar-kacir melarikan diri. Tidak berselang lama pasca kejadian barusan, Senior Z terlihat menghampiri Chu Feng. Selain memuji Chu Feng memiliki bakat luar biasa membuat formasi, dia juga menyampaikan kabar telah mengantar Jiang Wusang kembali ke Kaisaran Jiang, bahkan menitipkan cucunya alias Ziling kepada Chu Feng, dan secara diam-diam menempelkan jimat pelacak di tubuhnya. Di sisi lain, berkat bantuan teknik tingkat 9 pemberian Chu Feng, Ziling diketahui telah berhasil menerobos ranah Heavenly Martial tingkat 1. 找到你了，找到你了。 Di sisi lain, ketika Jiang Wusang baru sadarkan diri serta mengatakan kejadian yang sebelumnya dia alami, Kaisar Jiang Qikang alias bapaknya terlihat curiga serta beranggapan orang yang menyerang putranya pastilah mata-mata dari Klan Ji. Sambil membenarkan dugaan tersebut, Jiang Wusang juga mengatakan orang tersebut sangat aneh dan seolah-olah bukan berasal dari Wisma Gunung Silverrek, di mana orang-orang dari Gunung Silverrek biasanya menggunakan teknik telapak, namun orang yang menyerangnya justru menggunakan tombak. Sementara itu, meskipun telah menyerap jutaan mutiara mistis yang sebelumnya dia dapatkan, Chu Feng masih saja tidak mampu menerobos tahap 8 Martial Profound, sehingga membuatnya sedikit murung kapan bisa menjadi seorang master alam spiritual jubah biru. Terlebih lagi dia tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan Surau dan Sumei, tapi tiba-tiba... 楚风哥哥，有人。 Meskipun pada awalnya Chu Feng terlihat biasa saja dengan kemunculan Ziling, namun merasa aneh dengan tingkahnya yang sangat berbeda dari biasanya. Hal itu lantas membuat Chu Feng mulai curiga, serta beranggapan gadis di dekatnya bukanlah Ziling, sehingga dia mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Bahkan dari salah satu jawaban yang dia dengar, hal itu membuat kecurigaan Chu Feng mulai terbukti. Dan tiba-tiba... Tidak lagi menandiri penyamarannya terbongkar, Ziling palsu lantas membabi buta melakukan serangan dan mencoba untuk segera membunuh Chu Feng. Bahkan menyadari lawannya ternyata berada di ranah Heavenly Martial, hal itu jelas membuat Chu Feng sedikit kesulitan untuk memblokir setiap serangan yang dilepaskan musuhnya. Bersama dengan Chu Feng melakukan baku hantam, Jiang Wusang lantas mulai memahami satu fakta, di mana setiap teknik yang digunakan mata-mata Klan Ji benar-benar berbeda dari anggota Wisma Gunung Silverrek, serta memiliki teknik ringan namun sangat mematikan.很难摆脱纠缠。那人极法力沉，却身法轻盈。 Meskipun Chu Feng telah mencoba melakukan serangan kejutan dan mengalihkan perhatian musuhnya, namun hal tersebut masih saja tidak membuahkan hasil, bahkan membuatnya benar-benar terpojok di bawah serangan tombak musuhnya. Tepat ketika Chu Feng terus-menerus terdesak oleh gempuran musuhnya, Ziling asli pada akhirnya menunjukkan diri untuk membantunya, sehingga memberikan waktu kepada Chu Feng melepaskan teknik harimau putih dan dilanjutkan dengan tebasan kampak hantu Ashura untuk menjatuhkan musuhnya. Menyadari situasi telah berbalik total dengan kemunculan Ziling asli,
Ziling palsu pada akhirnya benar-benar tidak lagi menahan diri dan melepaskan teknik iblis pemakan darah, bahkan berniat melepaskan serangan tombak darah, sehingga hal itu langsung membuat penyamarannya terbongkar sebagai Yan Yang Tian. Bukannya panik penyamarannya terbongkar, Yan Yang Tian justru menyombongkan diri dan berniat mengambil nyawa Chu Feng. Hal itu sebagai bayaran atas kehancuran sekte Ling Yun dan menjadi awal kebangkitannya. Meskipun Ziling telah mencoba membantu melakukan serangan dan memberikan waktu kepada Chu Feng untuk bernafas, namun dengan peningkatan kekuatan dari teknik pengorbanan darah iblis, Yan Yang Tian mampu dengan mudah menekan mereka berdua. Menyadari tidak memiliki peluang untuk menang tanpa menggunakan teknik andalannya, Ziling lantas meminta Chu Feng memberikannya waktu demi melepaskan teknik ilusi lonceng suara, sehingga membuat Chu Feng tanpa ragu mencoba mengalihkan perhatian Yan Yang Tian dengan mengajaknya melakukan pertarungan jarak dekat. Di bawah ilusi lonceng suara, Yan Yang Tian telah mendapatkan ilusi tentang semua anggota sekte Ling Yun yang menyalahkannya atas kehancuran sekte mereka. Namun Yang Tian tidaklah memperdulikannya. Dia beranggapan semua pengorbanan mereka hanyalah batu loncatan baginya untuk bisa menguasai seluruh dunia dan menginjak-injak Klenji. Bersamaan dengan hal tersebut, leluhur Klenji tiba-tiba saja muncul dan seolah-olah merasa kecewa dengan pengkhianatannya, dan tiba-tiba... Bukannya mengakui kekalahan, Yang Tian justru menggunakan sisa kekuatannya untuk melepaskan tombak darah iblis, sehingga membuat Chu Feng tanpa basa-basi langsung menghabisi nyawanya dengan teknik kampak hantu Ashura. Bersama dengan kematian Yan Yang Tian, sebuah harta yang disebut 100 wujud linglong muncul dari tubuhnya, di mana benda inilah yang digunakan Yan Yang Tian untuk meniru wujud kultivator lain selama ini. Bahkan dikarenakan benda tersebut bukan berasal dari dataran Jiuzhou, mereka menduga semuanya pastilah berkaitan dengan Klenji. Sementara itu di alun-alun istana Kekaisaran Liu, leluhur Klenji terlihat berhasil menghabisi seluruh anggota istana dengan teknik pembantaian darah. Di waktu yang sama, Ji Chongsan terlihat mengucapkan selamat kepada ibunya telah berhasil merebut kerajaan Liu dan Zhou, sehingga mereka hanya tinggal merebut dataran Jiuzhou milik Kekaisaran Jiang. Tidak sampai di sini, Ji Chongsan juga memberikan informasi tentang fenomena aneh yang baru saja dia selidiki, di mana sekte pembakar langit yang selama ini menghilang kembali menunjukkan diri, bahkan melihat ada orang gila di tengah-tengah fenomena tersebut. Disa Jie alias leluhur Klenji memintanya untuk terus menyelidikinya, Ji Chongsan sendiri mengangguk setuju, namun dia juga mendapatkan informasi kalau Yan Yang Tian telah terbunuh. Bukannya marah, Jie justru tidaklah memperdulikannya. Dia beranggapan tugas Yang Tian sudah berakhir, serta tinggal menunggu kekacauan di dalam wilayah Kekaisaran Jiang. Di sisi lain, menyadari pertempuran melawan Kekaisaran Ji pastilah akan segera terjadi, Kaisar Jiang lantas memerintahkan Jiang Wusang untuk segera meningkatkan kekuatan, serta mempercepat penataan kekuatan militer. Sementara itu, sambil menumpang di sebuah gerobak milik penduduk sekitar, Chu Feng dan Ziling telah menikmati pemandangan, bahkan melihat manusia biasa hidup bahagia. Hal itu membuat Ziling merasa penasaran, apakah Chu Feng pernah berpikir hidup sederhana seperti manusia biasa? Chu Feng menegaskan tidaklah pernah memikirkannya, pasalnya manusia biasa tidak bisa mengatur takdir. Hanya dengan menjadi dewa seni bela diri, dia barulah bisa menjadi sosok yang tidak bisa ditatap oleh orang lain. Mendengarkan percakapan mereka berdua, bapak-bapak pemilik gerobak sempat bertanya, apakah mereka mengetahui sekte Qinglong, di mana sekte tersebut saat ini sedang dalam masalah besar.
Pasalnya lembah Dewa Pedang telah menghancurkan makam leluhur Sekte Qinglong dan tiba-tiba... 定要你说先做。 Beberapa waktu sebelumnya, Murongyi memimpin anggota lembah Dewa Pedang untuk menghancurkan makam leluhur Sekte Qinglong, di mana hal ini dia lakukan karena kesalahpahaman, serta menuduh Zhang Tianyi telah membunuh putranya, dan hal itulah yang membuat makam leluhur Sekte Qinglong hancur berantakan. Meskipun situasi sangat berbahaya dan Chu Feng memintanya untuk tidak ikut campur, namun Ziling tidaklah memperdulikannya dan ingin menemani calon suaminya. Beberapa saat kemudian, ketika Chu Feng terlihat emosi mendengar gosip tentang kehancuran Sekte Qinglong, serta menuduh Zhang Tianyi bersembunyi ketakutan, Zhang Tianyi ternyata berada di tempat ini dan langsung melemparkan anggur kepada mereka, dan tiba-tiba... Singkatnya, sambil meminum arak, Chu Feng dan Ziling terlihat penasaran apakah benar Zhang Tianyi telah membunuh Murongyu. Tianyi mengatakan, meskipun dia merebut pedang Shenmu, tapi dia tidaklah membunuh Murongyu. Bahkan merasa heran ada orang melihatnya membunuh Murongyu di hadapan para murid lembah Dewa Pedang. Mendengarkan hal tersebut, seketika mengingatkan Chu Feng dengan harta 100 wujud linglong milik Yan Yang Tian. Dengan kata lain, Sekte Qinglong dan lembah pedang memang sengaja diadu domba, sehingga dalang dibalik semua ini bisa diuntungkan demi menguasai seluruh dataran Jiuzhou. Hanya saja dikarenakan lembah Dewa Pedang tidak mencari kebenaran dan langsung menghancurkan makam leluhur Sekte Qinglong, maka hal tersebut tetaplah harus dibalaskan. Sementara itu, Murongyu terlihat memberikan laporan kepada leluhurnya telah mengumpulkan semua murid, serta hanya tinggal menunggu Zhang Tianyi menunjukkan diri. Sang leluhur alias Murongheng mengatakan, Murongyu adalah satu-satunya masa depan lembah Dewa Pedang. Meskipun Sekte Qinglong memiliki dukungan dari Kekaisaran Jiang, mereka tetap harus menuntaskan dendam kematian Murongyu. Singkatnya, di alun-alun lembah Dewa Pedang, Ziling, Zhang Tianyi, dan Chu Feng terlihat mulai melakukan aksi pembantaian. Meskipun Murongyi pada akhirnya menunjukkan diri serta menambah semangat para murid, namun Chu Feng dan kedua anggotanya tidaklah gentar sedikit pun. Mereka terus-menerus melakukan aksi pembantaian tanpa kenal belas kasih. Di tengah-tengah pertarungan, setelah Chu Feng menemukan aura mistis dari bawah tanah dan terdapat seorang master alam Tianwu tahap 4, dia tanpa basa-basi langsung menghancurkan tanah demi membuka pintu masuk. Meskipun Murongheng telah menggunakan formasi pedang untuk mengendalikan para murid yang telah koit demi terus melakukan serangan, namun Chu Feng dan Ziling tidaklah memperdulikannya, serta terus-menerus melakukan baku hantam. Di saat Chu Feng berhasil merebut kembali jiwa para leluhurnya, perhatian Murongheng justru teralihkan setelah mendengar suara Zhang Tianyi, sehingga dia bergegas menuju lokasi tersebut untuk mencabut nyawanya. Sementara itu di sisi lain, ketika Murongyi berhasil ditekan oleh Zhang Tianyi, dia tanpa basa-basi langsung melepaskan formasi ribuan pedang. Namun sayangnya, teknik tersebut tidaklah ada artinya di hadapan Zhang Tianyi, serta mampu dihancurkan dengan teknik singa es.
Merasa muak cucu dan anaknya dihabisi, Murong Heng jelas semakin berambisi untuk membunuh Zhang Tianyi, serta melepaskan seluruh kekuatannya di ranah alam Tianwu tahap 4. Di sisi lain, ketika Jiang Wusang sedang memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan, dia tanpa sengaja mendengar laporan tentang kehancuran Sekte Qinglong oleh Lembah Dewa Pedang, sehingga membuatnya khawatir dengan keselamatan Chu Feng. Meskipun sang ayah menegaskan kekaisaran memiliki aturan tidak boleh ikut campur masalah antar sekte, namun Jiang Wusang tidak memperdulikannya. Selain menegaskan Chu Feng adalah sahabatnya, dia juga bersedia dihukum setelah kembali nantinya. Sementara itu, meskipun Murong Heng telah menyegel area baku hantam dan memerintahkan murid kembali menyerang, namun Zhang Tianyi dan dua anggotanya tidaklah menunjukkan sikap gentar, terus-menerus melakukan baku hantam. Bahkan menyadari para murid dikendalikan oleh formasi, Ziling lantas berinisiatif menggunakan teknik lonceng ilusi suara untuk membangunkan para murid, sehingga Chu Feng dan Zhang Tianyi bisa segera menyelesaikan baku hantam. Merasa muak, Murong Heng lantas menggunakan mutiara yang terbuat dari aura pedang para pendahulu Lembah Dewa Pedang, serta menargetkan Chu Feng dan kedua rekannya. Namun tidaklah gentar, Chu Feng lantas menggunakan teknik naga langit dan pedang spiritual untuk melakukan serangan balasan, memaksa Murong Heng melakukan pertahanan. Bahkan di waktu yang sama, Zhang Tianyi dan Ziling juga ikut serta melakukan serangan, membuat Murong Heng terpojok oleh serangan dari 3 arah berbeda. Berkat adanya formasi pedang yang sudah berhasil terbentuk, selain selamat dari serangan, Murong Heng juga mampu memanggil kesadaran ilahi leluhur Lembah Dewa Pedang, serta berambisi untuk menghabisi ketiga musuhnya. Dalam situasi terdesak, meskipun Chu Feng berhasil menggunakan teknik kura-kura hitam untuk memblokir serangan, namun hal tersebut masih membuat kondisinya terluka parah. Tepat ketika Murong Heng merasa di atas angin, Chu Feng tanpa terduga mampu mengombinasikan petir Dewa Emas dan Biru. Selain mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan, Chu Feng juga mampu mengimbangi kekuatan kesadaran ilahi leluhur Dewa Pedang. Di tengah-tengah pertarungan ketika Chu Feng berhasil didesak, Ziling tiba-tiba saja muncul untuk melindunginya dari serangan tebasan pedang. Waduh. Kejadian barusan jelas menjadi pukulan telak bagi Chu Feng. Bahkan setelah mengingat setiap momen kebersamaannya dengan Ziling, hal itu membuat amarahnya tidak lagi bisa terkendali. Merasakan aura yang dilepaskan Chu Feng, hal itu membuat Murong Heng seolah-olah mengingat kedatangan petir Dewa 9 Warna, sehingga menandakan kalau Chu Feng memiliki petir tersebut. Namun bagi kesadaran ilahi leluhur Dewa Pedang, tidaklah ada yang perlu ditakutkan, serta mencoba melepaskan seluruh kekuatan untuk melakukan serangan tebasan pembelah langit. Tapi tiba-tiba... Di momen ini, Chu Feng menegaskan jika kekasihnya meninggal, dia akan membawa seluruh dunia musnah bersamanya, serta melepaskan naga emas dan biru untuk membantai seluruh anggota Lembah Dewa Pedang. Di waktu yang sama dengan keadaan Chu Feng lepas kendali, Jiang Wusang pada akhirnya tiba di tempat ini. Bahkan fenomena tersebut dapat dirasakan oleh seluruh master kuat di dataran Jiuzhou.
Di sisi lain, bapak-bapak yang dulu pernah muncul di season 1 terlihat ngamuk dan mengatakan telah melindungi Chu Feng dengan baik, serta memohon ampun kepada kedua orang tua Chu Feng untuk tidak mengambil nyawanya. Nah, situasi si bapak justru dimanfaatkan oleh Jie. Dia bahkan memerintahkan Gulian yang diketahui seorang master spiritual untuk mengendalikannya. Di saat Ji Chongsan kebingungan kenapa putra suci sekte pembakar langit yang memiliki api pembakaran langit bisa jadi orang gila, Ji sendiri tidaklah memperdulikannya. Dia justru beranggapan orang tersebut bisa dijadikan senjata terbaik bagi klan Ji. Mengesampingkan hal tersebut, Ji Chongsan mengatakan fenomena aneh di lembah Dewa Pedang diakibatkan oleh aura petir 9 warna. Bahkan tidak ada satupun anggota lembah pedang selamat, serta bertanya apa yang akan terjadi jika petir dewa 9 warna beradu dengan api pembakar langit. Jie beranggapan api pembakar langit adalah elemen paling murni, sedangkan petir dewa 9 warna hanya punya banyak warna, sehingga tidak mungkin bisa dibandingkan dengan api pembakar langit. Waduh. 看会是怎样一幅胜负，可真美呀！ Di sisi lain, Chu Feng pada akhirnya sadarkan diri. Dia bahkan tidak ingat apapun dengan kejadian sebelumnya, sehingga Ziling dan Zhang Tianyi langsung menjelaskan secara detail. Selain Chu Feng menghancurkan lembah Dewa Pedang, area ratusan kilometer juga tersapu habis. Kemudian Ziling memberikan sebuah hadiah yang diperoleh dari lembah Dewa Pedang untuk membantunya melakukan terobosan, sehingga bisa segera menyelamatkan Surau dan Sumei. Mengesampingkan hal itu dan mengingat kekuatan petir dewa luar biasa mengerikan, Chu Feng lantas bertanya kepada Dandan bagaimana cara untuk mengendalikannya. Dandan mengatakan petir dewa memiliki kesadaran spiritual, hanya dengan kekuatan yang cukup barulah bisa mengendalikannya. Oleh sebab itu, Dandan meminta Chu Feng untuk segera meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Singkatnya, hanya dalam waktu beberapa hari, Chu Feng pada akhirnya berhasil melakukan terobosan. Selain menjadi master alam spiritual jubah biru, kultivasinya juga menembus ranah alam Tianwu alias martial Profon tahap 8. Di sisi lain, setelah mendengar laporan tentang fenomena aneh di lembah Dewa Pedang yang berkaitan dengan Chu Feng, Jiang Hengyuan lantas sangat yakin Chu Feng memiliki petir dewa. Bahkan menyadari Chu Feng sangat berguna bagi kekaisaran Jiang, Kaisar Qikang lantas mengeluarkan dekret, siapapun yang berani menyentuh Chu Feng, maka akan menjadi musuh klan Jiang, serta meminta Wusang untuk segera menguasai formasi naga emas, sehingga bisa menjadi kunci kemenangan melawan klan Ji. Sementara itu di perbatasan Jezo, anggota Serikat Alam Spiritual terlihat mendapatkan serangan dari anggota klan Ji yang dipimpin oleh Jie Qinming, bahkan mengakibatkan Su Zhongyu terluka parah. Namun untungnya di saat genting, Chu Feng dan kedua anggotanya tiba di waktu yang tepat untuk memberikan bantuan, bahkan tanpa basa-basi langsung melakukan serangan. Dan dikarenakan kekuatan Chu Feng telah meningkat, dan kini mampu menunjukkan diri dan bertarung secara bebas. Su Zhongyu mengatakan, klan Jie mengandalkan leluhur mereka yang baru keluar dari pengasingan untuk menyerang Serikat Alam Spiritual dan menguasai Jezo. Dikarenakan mereka tidak mampu melawan serangan diam-diam, ketua memintanya dan Gubo membawa murid melarikan diri. Meskipun kabar tersebut cukup menggemparkan, tapi Chu Feng memintanya untuk santuy. Dengan adanya dirinya, Serikat Alam Spiritual tidak akan pernah musnah. Sementara itu, ketika Dan berhasil menguasai situasi pertarungan dan menekan musuhnya, Jie Qingming justru secara licik ingin menghisap energi spiritual anggota Serikat Alam Spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Namun di waktu yang sama, Chu Feng menunjukkan diri untuk menggagalkan aksinya, serta menggunakan wujud kampak hantu Ashura untuk menghabisi nyawanya.
Singkatnya, setelah masalah di tempat ini selesai, Chu Feng lantas pamit undur diri dan langsung menuju serikat alam spiritual yang saat ini terkepung oleh pasukan Clan J. Bahkan di bawah perintah leluhur Clan J alias Jesse yang berada di ranah alam Tianwu tahap 7, seluruh pasukan berniat menghancurkan barrier pelindung serikat alam spiritual. Meskipun Gao Ziki meminta untuk mundur, namun ketua klan alias Feng Tianxing menolaknya dengan alasan leluhur mereka belum keluar dari pengasingan, sehingga mereka harus terus bertahan. Sementara Jie Xinpeng bergegas meminta pasukan untuk memulai aksi penyerangan. 现在不是时候。 Menyadari pembatas tidak bisa bertahan lama, Chu Feng lantas meminta anggotanya untuk menghadapi master spiritual pengendali formasi, sehingga bisa memberikan waktu kepada serikat alam spiritual menstabilkan situasi. Tidak tinggal diam, Jie Xinpeng dan Jie Yan mencoba melakukan serangan balasan menargetkan Chu Feng. Namun Dandan dan anggotanya segera bertindak untuk membantunya, sehingga bentrokan antara kedua belah pihak tidak bisa terhindarkan. Bahkan dengan kekuatan master spiritual jubah biru, Chu Feng berhasil menjatuhkan Jie Xinpeng dan Jie Yan, sehingga membuat situasi sempat terkendali. Hanya saja, ketika Jesse turun tangan, serta tidak memiliki waktu untuk melawannya, Chu Feng lantas memutuskan untuk terlebih dahulu menyelamatkan Raja Siluman Kera, serta meminta anggotanya meninggalkan tempat ini. Jesse jelas tidaklah tinggal diam, dia bahkan langsung menggunakan formasi puluhan ribu tangan untuk melakukan serangan. Tidak hanya mampu menangkap Chu Feng dan anggotanya, Jesse juga melemparkan mereka menghantam pembatas alam spiritual, serta menggunakan formasi palu raksasa untuk menghancurkan pembatas. Di waktu yang sama, leluhur serikat alam spiritual bernama Gu Tianchen yang berada di ranah alam Tianwu tahap 7 menunjukkan diri. Meskipun di momen ini, Jesse beranggapan kemunculan Gu Tianchen tidak berguna, serta para penerus serikat alam spiritual sudah dibantai, Chu Feng lantas menunjukkan barang milik Jie Qinming, sehingga menandakan fakta telah berbalik total, sehingga membuat Jesse tidaklah lagi menahan diri dan melakukan serangan. Di saat kedua leluhur beradu kodam, pasukan Clan Ji juga mulai melakukan serangan, sementara Chu Feng dan Ziling justru memutuskan untuk terlebih dahulu menyelamatkan Raja Siluman Kera. Singkatnya, menyadari Ziling tidak diperbolehkan masuk oleh menara iblis Asura, Chu Feng lantas memintanya untuk menunggunya kembali. Setibanya di lapisan keempat, Chu Feng langsung dihampiri oleh Raja Siluman Kera yang berada di ranah alam Tianwu tahap 9. Selain merasa terkejut, Chu Feng berhasil menjadi master spiritual jubah biru. Raja Siluman Kera juga terkejut. Chu Feng berhasil diakui oleh kampak hantu Asura. Bahkan dia yang telah mencoba ratusan kali tidak pernah bisa mendapatkan senjata tersebut. Dengan adanya fakta itu, Raja Kera bersedia memanggil Chu Feng sebagai kakak, serta bersedia menuruti perintahnya. Tepat ketika Chu Feng mengatakan memang ada kelompok yang harus dibantai, Raja Kera lantas memintanya membuat formasi teleportasi di luar menara iblis Asura, sehingga bisa membawanya meninggalkan tempat ini. Namun dikarenakan formasi tersebut sangat sulit, Raja Kera beranggapan Chu Feng membutuhkan waktu 10 hari untuk menguasainya. Dan tiba-tiba saja menunjukkan diri dan sudah mampu menguasainya. Bahkan membuat Raja Kera merasa terkejut kakaknya memiliki jiwa spiritual Asura. Sementara itu, pertarungan dua leluhur terlihat masih berjalan sengit.
mereka bahkan menyatukan tubuh fisik ke dalam jiwa spiritual untuk memperkuat atribut dan teknik masing-masing. Singkatnya, bersamaan dengan Gu Tianchen berhasil dijatuhkan, situasi di seluruh serikat alam spiritual sepenuhnya di bawah kendali Clan Jie. Hanya saja ketika Jieshi ingin menghabisi Gu Tianchen, Chu Feng telah menunjukkan diri dan menyelamatkan sang leluhur. Bahkan ketika Jieshi merasa muak dan ingin melepaskan serangan dengan jiwa spiritual, Raja Kera pada akhirnya menunjukkan diri untuk memblokirnya. Melihat kemunculan Raja Siluman Kera dan memanggil Chu Feng dengan sebutan kakak, jelas menggemparkan seluruh orang yang ada di tempat ini. Sementara Raja Siluman Kera tanpa basa-basi langsung melakukan serangan, serta melepaskan jiwa spiritual monster penghancur langit untuk menghabisi seluruh anggota Clan Jie. Di bawah dukungan Raja Siluman Kera, situasi pada akhirnya berbalik total. Bahkan dikarenakan urusan di tempat ini sudah teratasi, Chu Feng lantas pamit undur diri ingin kembali ke Sekte Qinglong. Singkatnya dalam perjalanan, setelah Raja Kera memberikan harta yang dia dapat dari Menara Iblis Asura kepada Chu Feng, dia juga terlihat heran tentang nasib Surau dan Sume yang katanya ingin dikendalikan oleh dua mutiara. Meskipun masalah tersebut cukup rumit, namun Raja Kera memiliki keyakinan untuk berhasil menolong mereka berdua. Pasalnya selama terkurung, dia juga telah mempelajari sebuah formasi, sehingga bisa digunakan untuk menolong Surau dan Sume. Sementara itu, ketika leluhur Sekte Qinglong kewalahan menahan pengikisan mutiara es dan api di tubuh Surau dan Sume, Chu Feng akhirnya tiba di tempat ini. Bahkan Raja Kera tanpa jeda langsung menggunakan raga emas 4 sisi untuk menciptakan formasi lingkup. Diketahui, formasi 4 sisi lingkup memiliki dua kemampuan, menyegel raga dan melemahkan kekuatan es dan api. Bahkan setelah formasi benar-benar sempurna, kedua mutiara di dalam diri Surau dan Sume akan sepenuhnya mampu disegel. Merasa tenang dengan fakta barusan, sang leluhur lantas pamit undur diri untuk memulihkan kekuatan. Pasalnya jiwa spiritualnya telah begitu banyak menghabiskan energi spiritual. Tepat ketika Surau dan Sume lepas kendali serta ingin menghancurkan formasi, Chu Feng dan Ziling tanpa basa-basi segera memberikan bantuan untuk memblokir setiap serangan sampai formasi selesai terbentuk. Hanya bisa bertahan tanpa bisa melakukan serangan balasan, jelas membuat Chu Feng dan Ziling cukup kesulitan. Terlebih lagi mereka bertugas untuk melindungi formasi dan bukan melukai kedua lawan mereka. Tidak sampai di sini, kedua mutiara justru melakukan aksi tak terduga. Mereka mencoba menyatukan kekuatan es dan api, sehingga mengharuskan Chu Feng dan Ziling menggunakan teknik bertahan untuk memblokirnya dan melindungi Raja Siluman Kera serta memastikan formasi selesai terbentuk. Dengan perjuangan cukup menegangkan, formasi 4 sisi pada akhirnya selesai, sehingga Raja Siluman Kera bisa segera melepaskan formasi untuk benar-benar menyegel kekuatan es dan api ke dalam tubuh Sume dan Surau. Malam harinya, di saat Chu Feng berniat membangun ulang Sekte Qinglong, Ziling sendiri justru memiliki niat untuk balas dendam, di mana menurut kakeknya, dia lahir dari keluarga Zi di lembah bunga lautan wilayah timur. Namun dikarenakan keluarga Zi dibantai, kakeknya terpaksa membawanya melarikan diri sampai ke wilayah Jiuzhou. Mendengarkan hal tersebut, Chu Feng lantas berjanji akan membantunya membalaskan dendamnya di masa depan.
Singkat cerita, ketika Chu Feng mengajak Ziling berkeliling menikmati festival musim semi di kota Qingzhou, serta ingin melepaskan perasaan di hati satu sama lain, mereka tiba-tiba saja dihampiri oleh keluarga Zi. Bahkan mendengar ada dua orang suami istri bernama Ziqing dan Xin Shui memanggil Ziling sebagai putri. Hal itu jelas menimbulkan kebingungan luar biasa di hati Ziling. Pasalnya menurut sang kakek, seluruh keluarganya telah dibantai habis di masa lalu. Di saat Zi Xuanyuan mengatakan semua cerita yang pernah dia katakan adalah kebohongan, kepala keluarga Zi terlihat menunjukkan diri. Dia bahkan terlihat sangat kesal dengan segala tindakan Zi Xuanyuan selama ini. Tidak lagi menutupi apapun, Zi Xuanyuan lantas menceritakan sebuah kebenaran, di mana ketika Ziling lahir, kekuatan tubuh karunia langit menimbulkan fenomena yang mengguncang seluruh wilayah Lautan Timur. Bahkan keluarga Zi langsung mendapatkan panggilan dari Kepulauan Zuxian, sehingga membuat kedua orang tuanya terlihat bersemangat. Ziling bisa membawa kejayaan bagi keluarga Zi. Namun bagi Zi Xuanyuan, memiliki tubuh fisik karunia langit belum tentu merupakan hal baik. Pasalnya banyak pihak yang menginginkan kekuatan tersebut. Bahkan dia hanya berharap cucunya bisa tumbuh dengan selamat. Di waktu yang sama, Ketua Zi memasuki ruangan dan memberikan kabar mengejutkan, di mana Ziling telah dijodohkan dengan tuan muda Kepulauan Zuxian, sehingga namanya bukanlah Ziling, melainkan Ziyu. Tidak sampai di sini, Ketua Zi juga memberikan pil penenang langit yang diberikan oleh Kepulauan Zuxian kepada Ziling, di mana katanya pil tersebut mampu meningkatkan kekuatan kultivasi tubuh karunia langit, serta akan mengambil Ziling setelah usianya 20 tahun dan akan merubah nasib keluarga Zi. Namun nyatanya, setelah Zi Xuanyuan mencari informasi, pil yang diberikan kepada Ziling bukanlah peningkatan kultivasi, melainkan pil terlarang pengendali langit. Selain mampu membatasi kekuatan, pil tersebut akan menyerap seluruh kekuatan saat berusia 20 tahun dan mengalihkan kepada orang lain. Meskipun perkataan Zi Xuanyuan merupakan kebenaran, namun kedua orang tua Ziling dan Ketua Zi tidaklah mempercayainya. Mereka bahkan beranggapan, untuk apa Kepulauan Zuxian repot-repot menggunakan pil jika ingin mendapatkan kekuatan tubuh fisik karunia langit? Pasalnya mereka bisa langsung memusnahkan seluruh keluarga Zi dan tiba-tiba... Meskipun di momen ini Chu Feng mencoba melakukan pembelaan dan mengatakan Ketua Zi tidak layak menjadi kepala keluarga karena tidak mampu membedakan mana yang benar dan salah, namun hal itu justru menimbulkan murka Ketua Zi. Bahkan hanya dengan aura tekanan di ranah penguasa bela diri, hal itu membuat Chu Feng tidaklah mampu berbuat apapun. Melihat keadaan Chu Feng, seketika membuat Ziling teringat dengan semua pengorbanan yang telah dilakukan Chu Feng untuk selalu melindunginya. Sehingga dengan berat hati, dia pada akhirnya setuju untuk ikut bersama keluarganya, serta memohon untuk melepaskan calon suaminya. Sambil mengatakan dia memang tidaklah ingin pergi, Ziling juga mengungkapkan lebih takut kehilangan Chu Feng. Oleh sebab itu selama kepergiannya, Ziling meminta Chu Feng untuk menjaga dirinya dengan baik, serta menemuinya lagi dalam waktu 2 tahun di Kepulauan Zuxian. Pasca kepergian Ziling dan mengetahui Chu Feng sangat berambisi untuk menyelamatkan calon bininya dan memintanya untuk meningkatkan kekuatan kerana alam Tianwu. Dengan begitu dia barulah bisa menjelajahi wilayah timur laut. Bahkan jika tidak mampu menerobos ranah penguasa bela diri, maka hanyalah mimpi untuk menyelamatkan Ziling. Singkatnya, dengan berbagai harta pemberian Raja Siluman Kera,
Chu Feng pada akhirnya berhasil meningkatkan kekuatannya ke tingkat 9 Rana Xuanwu. Bahkan bersama dengan hal tersebut, leluhur Sekte Qinglong menunjukkan diri. Dikarenakan Chu Feng telah memenuhi syarat, dia lantas memberikan teknik gerakan kilat naga Qinglong yang katanya diciptakan oleh Raja Seni Bela Diri. Bahkan jika Chu Feng nantinya menerobos ranah penguasa bela diri, maka tidak akan ada yang bisa menandingi kecepatannya di ranah yang sama. Semua perkataan leluhur Qinglong langsung terbukti. Pasalnya hanya dalam waktu singkat, Chu Feng berhasil tiba di perbatasan Jiuzhou, serta tanpa sengaja melihat banyak mayat tergeletak oleh teknik pembunuh darah. Bahkan dari salah satu prajurit yang masih hidup, Chu Feng mendapatkan kabar kalau semuanya merupakan ulah Klenji. Di sisi lain, sambil mengingat formasi naga emas ditinggalkan oleh leluhur klan Jiang untuk melindungi kekaisaran, serta harus menghidupkan 18 mutiara naga, Kaisar Qikang lantas meminta Wusang untuk segera menguasainya. Pasalnya hanya Jiang Wusang yang memiliki garis keturunan mendekati tingkat Raja Bela Diri. Bahkan jika gagal, Kekaisaran Jiang tidak akan mampu bertahan dari serangan. Bersamaan dengan hal tersebut, pasukan Kekaisaran Ji terlihat sudah tiba di hadapan istana kerajaan Jiang, serta melakukan serangan secara tiba-tiba. Meskipun Jiang Hengyuan dan beberapa petinggi telah menggunakan formasi untuk menciptakan barrier pelindung, namun di bawah kekuatan Jie, serta menggunakan panah spiritual, formasi tersebut tidaklah bisa bertahan lama dan mampu dengan mudah dihancurkan. Tanpa adanya barrier pelindung, serangan pasukan kerajaan Ji langsung menembus pertahanan kerajaan Jiang, sehingga menimbulkan bentrokan luar biasa mengerikan. Tidak sampai di sini, setelah mendapatkan laporan dari Gui Lian formasi naga emas sedang diaktifkan, Jie lantas memerintahkan 2 ularnya untuk segera melakukan serangan sebelum formasi sempat terbentuk. Sementara 3 jenderal kerajaan Ji yang berada di ranah alam Tian Wutan 4 juga bergegas ke 3 arah berbeda, sehingga membuat situasi kerajaan Ji yang benar-benar tidak menguntungkan. Tepat ketika Jiang Wusang gagal menciptakan formasi naga emas, bahkan membuat seluruh anggota kerajaan Ji merasa di atas angin kehancuran kerajaan Jiang akan segera tiba tanpa adanya formasi pelindung, Chu Feng dan anggotanya pada akhirnya tiba di tempat ini untuk memberikan bantuan. Mereka juga langsung menargetkan salah satu jenderal bernama Tao Ti. Menyadari Tao Ti memiliki teknik sihir ruang, Chu Feng lantas meminta kedua rekannya menyerahkan musuh kepadanya, serta berniat mengandalkan kecepatannya untuk menghindari teknik ruang, serta memaksa Tao Ti melakukan baku hantam jarak dekat. Dan benar saja, dengan mengandalkan kecepatan luar biasa, serta memberikan serangan tanpa jeda menggunakan kampak hantu Asura, Chu Feng berhasil mendesak Jenderal Tao Ti, bahkan tanpa basa-basi langsung menghabisi nyawa sang jenderal. Belum sempat merayakan keberhasilan, Jie terlihat emosi salah satu jenderalnya dihabisi, bahkan tanpa ragu melepaskan panah spiritual untuk membunuh Chu Feng. Namun untungnya belum sempat serangannya mencapai target, Raja Siluman Kera menunjukkan diri untuk memblokirnya. Tidak hanya membantu Chu Feng, Raja Siluman Kera juga menggunakan formasi teleportasi untuk memanggil seluruh Raja Siluman, serta membantu pasukan kerajaan Jiang mempertahankan wilayah Jiuzhou.
Dengan adanya bantuan pasukan gunung puluhan ribu siluman, situasi medan perang sementara waktu terkendali, sehingga Heng Yuan berniat membawa Chu Feng memeriksa kondisi Jiang Wusang. Pasalnya setelah gagal mengaktifkan formasi, ditakutkan nyawanya sedang dalam bahaya, serta meminta Zhang Tianyi untuk membantu Kaisar Qi Kang menghadapi Ji Chongsan. Sementara itu, di saat Jiang Wusang masih saja tidak mau menyerah, serta mengaktifkan formasi adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kerajaan Jiang, Chu Feng tiba-tiba saja mengajukan diri untuk mengaktifkan formasi. Meskipun Heng Yuan mengatakan formasi hanya bisa diaktifkan oleh garis keturunan, serta bisa menghancurkan tubuh jika tidak bisa menahannya, namun Chu Feng tidaklah memperdulikannya, sehingga membuat Wusang dan Heng Yuan tidaklah bisa berkata apapun, serta hanya berharap kepadanya, sementara mereka akan turun ke medan perang demi mengulur waktu. Singkatnya, bukannya terkena serangan balik, Chu Feng justru seolah-olah menyatu dengan formasi naga emas, bahkan membawanya ke sebuah dimensi yang dipenuhi dengan es. Di waktu yang sama dengan hal tersebut, seluruh orang dikejutkan dengan formasi naga yang akan segera diaktifkan, sehingga Jie segera memerintahkan Gui Lian untuk menemukan sumber formasi. Di dalam dunia ilusi, Chu Feng justru bertemu dengan seekor naga putih. Bahkan merasa tertarik, Chu Feng bukan keturunan klan Jiang, tapi mampu mengaktifkan 10 mutiara naga. Sosok naga tiba-tiba saja berubah wujud menyerupai Chu Feng dan langsung menyerangnya. Yang lebih mengejutkannya lagi, sosok tersebut menguasai seluruh kemampuan Chu Feng, serta memiliki kekuatan di atasnya, sehingga membuat Chu Feng benar-benar kewalahan menghadapi setiap gempuran yang dilepaskan. Bersama dengan hal tersebut, Gui Lian pada akhirnya menemukan lokasi Chu Feng mengaktifkan formasi, sehingga membuat seluruh pasukan kerajaan Ji mencoba untuk menargetkan tempat tersebut. Meskipun Jiang Wusang dan Zhang Tianyi pada akhirnya berhasil menghabisi 2 monster ular, serta langsung mencoba untuk menghadapi Ji Chongsan menuju lokasi Chu Feng berada, namun sayangnya 2 jenderal yang tersisa pada akhirnya berhasil tiba di istana bawah tanah, sehingga mengharuskan Dan berjuang seorang diri untuk melindungi King Chu Feng. Sementara itu, menyadari setiap tekniknya sudah disalin dan tidak mungkin menang hanya mengandalkan teknik biasa, Chu Feng lantas memikirkan cara melakukan terobosan. Namun sayangnya, belum sempat dia menemukan cara, Chu Feng justru terlebih dahulu terjebak oleh kemampuan pedang spiritual. Dalam situasi terdesak, serta mengingat perkataan Dan garis keturunan petir Dewa 9 Warna lebih tinggi dari klan Jiang, Chu Feng lantas melepaskan kekuatan garis keturunan untuk membalikan keadaan. Merasa terkejut, bocah di hadapannya ternyata memiliki garis keturunan misterius yang lebih tinggi dari tingkat Maharaja dalam legenda. Seketika membuat naga putih bertekuk lutut dan menjelaskan dia adalah naga putih penjaga formasi. Selain bisa meniru semua kemampuan orang yang masuk ke dalam formasi, dia juga hanya bisa dikalahkan dengan garis keturunan. Oleh sebab itu, dia kali ini bersedia tunduk kepada Chu Feng. Di saat Chu Feng merasa penasaran tentang garis keturunan misterius yang sebelumnya disebutkan, naga putih sendiri tidaklah mengetahuinya. Pasalnya hal tersebut hanya ada dalam sebuah legenda, sedangkan orang-orang dari Jiuzhou tidak layak untuk mengetahuinya. Mendengarkan hal tersebut, Chu Feng lantas beranggapan jika dia ingin mengetahui latar belakangnya,
maka dia harus pergi keluar dari wilayah Jiuzhou untuk mencarinya. Kemudian meminta naga putih untuk memberikan kekuatannya sebagai tanda tunduk kepadanya. Tanpa basa-basi dengan dukungan naga putih, Chu Feng sementara waktu mendapatkan peningkatan kekuatan ke tingkat penguasa bela diri, serta mampu mengaktifkan formasi naga emas kerajaan Jiang. Tepat ketika Ji Chongsan merasa di atas angin mampu menekan Jiang Wusang bersama Zhang Tiandi, sebuah tebasan tiba-tiba saja langsung memenggal kepalanya tanpa menunggunya sempat bereaksi. Bahkan kejadian tersebut langsung memancing kemarahan Jie yang melihat putranya Koit secara mengenaskan. Tapi sayangnya, Chu Feng tidaklah berhenti. Dia segera menghadang Jie dan mengaktifkan formasi naga emas ke seluruh wilayah Jiang. Selain mampu mengobati cedera, formasi naga emas diketahui juga mampu meningkatkan kekuatan garis keturunan. Dengan begitu, klan Jiang kembali memiliki harapan untuk membalikan situasi pertempuran menghadapi pasukan kerajaan Ji. Sementara itu dengan dukungan peningkatan kekuatan dari formasi, Chu Feng terlihat mampu menekan Jie. Dalam situasi terdesak, Jie tiba-tiba saja menggunakan formasi iblis darah. Selain mampu menyerap beberapa esensi darah di sekitarnya, teknik tersebut juga mampu meningkatkan kekuatannya, sehingga mengharuskan para master spiritual menggunakan kekuatan untuk melindungi beberapa anggota dari penyerapan esensi darah. Bahkan situasi pertarungan kembali berubah drastis. Pasalnya Jie terlihat mampu mengimbangi kekuatan Chu Feng. Menyadari musuhnya mahir dalam teknik spiritual, Chu Feng lantas memutuskan mengulur waktu menguras kekuatan musuhnya, kemudian mencari celah melakukan serangan jarak dekat dengan kekuatan naga putih untuk membunuhnya dalam satu kali serangan. Dan benar saja, ketika Chu Feng berpura-pura terkena serangan dan membuat Jie lengah ingin segera menghabisinya, Chu Feng pada akhirnya melepaskan kekuatan naga putih untuk melakukan serangan balik. Bukannya menyerah, Jie justru masih berambisi untuk menghancurkan seluruh wilayah Jiuzhou serta memanggil Pak Tua Gila dari dimensi ruang. Melihat kemunculan orang tersebut, sempat mengingatkan Chu Feng dengan pertemuan mereka di masa lalu. Namun belum sempat dia berpikir lebih jauh, Gui Lian lantas menggunakan segel yang sebelumnya dia pasang untuk mengendalikan si bapak gila. Bahkan di bawah kendali tersebut, si bapak gila lantas menunjukkan kekuatan aslinya sebagai pemilik api pembakaran langit dan diketahui bernama Huang Fu Haoyu serta berada di ranah Raja Bela Diri. Kemudian tanpa jeda langsung melepaskan teknik meteor api untuk menghabisi seluruh pasukan kerajaan Jiang. Di momen genting, Chu Feng lantas secara nekat mencoba memblokir serangan. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya serta menggunakan wujud naga putih, namun sayangnya dengan perbedaan kekuatan, dia terlihat benar-benar kesulitan menahannya. Hanya saja, ketika situasi hampir tidak terkendali, Chu Feng lantas teringat kejadian di masa lalu, di mana Huang Fu Haoyu sempat ketakutan ketika mendengar namanya, sehingga membuat Chu Feng beranggapan apakah Huang Fu takut dengan dirinya. Dan benar saja, ketika Chu Feng sudah tidak lagi mampu bertahan, serta Huang Fu berniat untuk menghabisinya, Chu Feng lantas meneriakkan namanya.
Bahkan hal itu seketika membuat Huang Fu menarik serangan dan terlihat sangat ketakutan. Meskipun di momen ini, Guilian mencoba kembali mengendalikan segel, namun sayangnya di bawah rasa ketakutan luar biasa mengetahui orang yang saat ini di hadapannya adalah Chu Feng, putra dari petir Dewa 9 Warna. Segel tersebut tidak lagi berguna di tubuh Huang Fu. Pasalnya dia seolah-olah melihat sosok orang yang selama ini paling dia takuti. Desa seluruh orang dibuat kebingungan bagaimana mungkin seorang raja bela diri bisa bertukuk lutut di hadapan Chu Feng. Chu Feng sendiri segera meminta Huang Fu untuk menghabisi pasukan kerajaan Ji jika tidak ingin tewas di tempat ini. Mendengarkan hal tersebut, Huang Fu jelas tidaklah berani menolaknya, serta membombardir pasukan kerajaan Ji dengan api pembakar langit. Meskipun Guilian sempat mencoba menyelamatkan Jie menggunakan ruang spasial, namun Chu Feng tidaklah berhenti. Dia segera melakukan pengejaran dan langsung menghabisi nyawa leluhur klan Ji. Singkatnya, ketika masalah selesai dan Chu Feng mencoba bertanya, Huang Fu justru masih saja ketakutan dan langsung melarikan diri. Bersamaan dengan hal tersebut, serta menganggap Chu Feng sebagai penyelamat, seluruh pasukan dan Kaisar Jiang telah memberikan hormat kepadanya. Beberapa waktu kemudian, ketika seluruh kekuatan di wilayah Jiuzhou mendatangi sekte Qinglong yang baru dan ingin merayakan perdamaian, Chu Feng justru melakukan baku hantam melawan Zhang Tianyi untuk menentukan siapa yang terkuat di dataran Jiuzhou. Dengan pertarungan sengit serta berjalan cukup seimbang, adu mekanik pada akhirnya dimenangkan oleh Chu Feng, sehingga membuat status orang terkuat Jiuzhou berpindah kepadanya. Malam harinya, Chu Feng, Zhang Tianyi, Jiang Wusang, Su Rao dan Su Mei terlihat bersama-sama melakukan perjalanan menuju lautan wilayah timur, di mana tujuan keempat anggota ingin mendaftar di Akademi Sihai. Terlebih lagi berkat bantuan Chu Feng dan Raja Siluman Kera, kultivasi Su Rao dan Su Mei telah menerobos ranah Tianwu tahap 2. Sedangkan Chu Feng jelas ingin pergi ke Kepulauan Zuxian demi menyelamatkan Ziling. Menyadari Kepulauan Zuxian penuh dengan bahaya dan telah mendominasi lautan wilayah timur, keempat orang lantas berjanji siap membantu Chu Feng jika suatu hari nanti membutuhkan bantuan. Singkatnya, sambil memikirkan siapa kedua orang tuanya, Chu Feng lantas berambisi untuk menjadi lebih kuat, sehingga bisa segera menemukan informasi tentang latar belakangnya. Kemudian kita dibawa ke masa lalu Huang Fu Haoyu, di mana ketika dia memasuki jalan ilahi dan terkepung oleh banyak monster, Huang Fu tanpa sengaja dihampiri oleh gerbang wilayah terlarang langit Klenco, serta memperlihatkan sosok luar biasa kuat yang memiliki petir Dewa 9 Warna di tubuhnya. Bahkan dikarenakan Huang Fu tidak ingin mati, sosok misterius tersebut lantas memintanya menemukan keluarga Margajo untuk merawat seorang bayi, serta diberi nama Chu Feng. Dan itulah awal mula kenapa Huang Fu sangat takut dengan nama Chu Feng. Nah guys, sepertilah pembahasan ending alur cerita Donghua Martial God Asura season 2-nya. Sedangkan untuk season 3 tunggu jadwal rilisnya ya guys ya. Dan makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte pamit undur diri dulu. See you and bye.